Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi terkait jadwal pencairan bantuan UMKM atau BPUM tahap 2. Apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi terkait jadwal pencairan untuk penerima Banpres UMKM atau BPUM tahap 2. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa pemerintah menyalurkan bantuan UMKM ini kepada UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan ini sudah dilakukan mulai bulan September kemarin, sedangkan untuk pendaftaran itu sudah dimulai dari bulan Agustus 2020. Kemudian untuk pengumuman serta penyaluran dimulai bulan September hingga Oktober. Itu yang untuk tahap pertama. Penyaluran Banpres UMKM pada tanggal 16 September kemarin itu sudah mencapai 64% atau sebesar 14,183 triliun. Kemudian hingga 6 Oktober 2020 total dana yang disalurkan itu mencapai 21,861 triliun rupiah atau setara dengan 99,41%. Ditargetkan penyaluran ini akan menjangkau 12 juta pelaku usaha. Kemudian hingga tanggal 27 Oktober kemarin, penyaluran itu sudah mencapai 22,108 triliun. Ini di sini ada keterangannya 76,76%. Nah, itu dia teman-teman untuk penyaluran bantuan UMKM tahap 2. Nah, itu dia teman-teman untuk proses penyalurannya hingga tanggal 27 Oktober. Nah, timbul pertanyaan untuk yang tahap 2 yang baru mendaftar, itu pencairannya kapan? Kalau kita melihat dari penutupannya, pendaftaran Banpres UMKM untuk tahap 2 itu ditutup hingga akhir bulan November ini. Mungkin teman-teman sudah ada yang mendaftar, mungkin juga ada yang belum. Nah, di sini saya akan sampaikan ulang untuk syarat pendaftarannya. Nah, bagi teman-teman masih ada waktu yang belum mendaftar, silakan disimak ini syarat pendaftarannya. Di sini yang pertama ini warga negara Indonesia, kemudian itu mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK, yang ketiga itu memiliki usaha mikro, yang keempat bukan ASN maupun TNI Polri serta pegawai BUMN BUMD. Kemudian tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR. Selanjutnya, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, silakan teman-teman yang belum mendaftar, masih ada waktu mendaftar hingga akhir November ini. Tetapi kan pendaftarannya ini melalui lembaga pengusul, salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota di daerah masing-masing. Nah, ada kebijakan di daerah masing-masing itu pendaftarannya ada yang online, ada juga yang offline. Untuk waktu pendaftarannya juga berbeda masing-masing daerah. Ada yang ditutup lebih dulu dengan alasan kuota sudah terpenuhi, ada juga yang dibuka hingga akhir November sekitar tanggal 25 November. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar, yang saat ini sedang menunggu pengumuman lolos tidaknya, di sini saya akan sampaikan untuk jadwal pencairan bila teman-teman nanti lolos untuk tahap 2 ini. Tapi sebelum teman-teman menyimak jadwalnya, silakan teman-teman klik tombol subscribe dulu, kemudian nyalakan loncengnya. Nanti teman-teman setiap harinya akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube saya terkait bantuan pemerintah, baik itu BPUM, UMKM, kemudian kartu prakerja, kemudian ada juga bantuan listrik dan bantuan pemerintah lainnya. Silakan teman-teman disimak video yang sudah saya upload. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya ucapkan buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Nah, kita lanjutkan untuk jadwal pencairan BPUM ini. Nah, saya sudah mendapatkan informasinya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman. Nah, diperkirakan untuk jadwal pencairan pendaftaran bantuan UMKM ini yang tahap 2 itu akan cair di bulan Desember. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, di sini keterangannya sampai kapan Banpres modal kerja produktif bagi pelaku usaha mikro disalurkan. Nah, di sini usulan Banpres modal kerja produktif bagi pelaku usaha mikro dapat diusulkan sampai akhir November 2020. Apabila kuota sudah terpenuhi maka akan langsung ditutup. Nah, ini keterangannya sampai akhir November. Nah, kemudian di sini Banpres modal kerja produktif bagi pelaku usaha mikro akan disalurkan sampai dengan akhir Desember 2020. Jadi kesimpulannya untuk penyaluran atau pencairan Banpres UMKM yang tahap 2 ini akan disalurkan itu hingga akhir Desember. Artinya proses pencairannya itu mulai dari awal Desember teman-teman sampai akhir Desember akan disalurkan. Nah, kita bisa melihat penutupannya itu akhir November, artinya di awal minggu Desember atau minggu kedua itu akan dilakukan pengumuman kelulusannya. Kemudian setelah teman-teman mengetahui lulus akan dilakukan proses pencairannya. Teman-teman tetap ditunggu lolos atau tidak nantinya, karena kan prosesnya bertahap. Ketika mendaftar, berkas yang kita usulkan di lembaga pengusul, salah satunya di Dinas Koperasi dan UMKM di daerah masing-masing itu akan dikumpulkan, kemudian disetorkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kemudian di sana akan diseleksi, diverifikasi, dipilih mana yang akan lulus. Nah, ketika nanti lulus maka akan diberitahukan untuk lolos tidaknya, kemudian harus melakukan proses pencairannya. Nah, teman-teman bisa mengecek cara mengetahui apakah kita lolos mendapatkan bantuan UMKM ini. Cara yang pertama, kita bisa mengetahui mendapatkan bantuan UMKM ini melalui SMS. Nanti ketika kita lulus akan di SMS oleh BRI Info. SMS-nya seperti ini teman-teman. Kalau kita mendapatkan SMS seperti ini artinya kita mendapatkan bantuan UMKM ini. Nanti teman-teman mulai dari awal Desember silakan diperiksa apakah ada SMS masuk atau enggak. Jangan diabaikan teman-teman, siapa tahu itu SMS bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian cara kedua untuk mengetahui atau mengecek apakah kita mendapatkan bantuan UMKM ini melalui website secara online teman-teman. Nah, ini dia teman-teman websitenya e-from BRI. Teman-teman nanti bisa buka, kemudian scroll ke bawah di sini teman-teman langsung aja klik di sini yang BPUM, cek data BPUM. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia teman-teman tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman mulai awal Desember hingga minggu kedua Desember atau minggu ketiga silakan teman-teman dicek terus apakah nanti lolos atau tidak. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk tampilan lolosnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai nomor KTP yang sudah lolos menerima. Nah, nanti teman-teman bisa dicek di sini masukkan nomor KTP-nya. Nah, ini saya sudah memasukkan nomor KTP salah satu penerimanya. Kemudian masukkan kode verifikasi yang ini teman-teman. Nah, ini kode ini masukkan ke sini. Bila kode ini tidak muncul, teman-teman refresh lagi. Silakan diklik ini juga, ini bisa mengganti kodenya. Di sini saya akan masukkan kodenya teman-teman 5BJ7HX. Nah, kalau sudah kodenya dimasukkan, KTP-nya sudah dicek benar ini KTP-nya, baru kita klik prosesnya teman-teman. Klik. Nah, ini dia teman-teman tampilannya. Nah, bila teman-teman tampilannya seperti ini, artinya teman-teman berhak mendapatkan bantuan. Nanti teman-teman dicek di sini ada tampilannya nomor eKTP terdaftar sebagai penerima BPUM. Di sini ada atas namanya dengan nomor rekening sekian-sekian. Untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat membawa eKTP. Nah, teman-teman nanti dicek terus apakah nanti ada tampilan seperti ini atau tidak. Nah, kalau untuk mencairkannya teman-teman langsung aja ke Bank BRI. Nah, di channel YouTube saya juga sudah saya buatkan terkait cara mencairkan bantuan UMKM di Bank BRI. Nah, ini dia teman-teman tutorialnya cara mencairkan bantuan UMKM. Teman-teman disimak di sini, nanti ada syaratnya apa saja yang harus bawa, berkasnya apa saja yang perlu disiapkan di sini teman-teman.
saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya, nanti teman-teman bisa dicek videonya. Nah, demikianlah informasi yang bisa saya bagikan terkait jadwal pencairan bantuan UMKM untuk tahap 2. Nah, saya doakan buat teman-teman yang sedang mendaftar atau baru mendaftar, khususnya yang sedang menonton video ini, saya doakan teman-teman lolos untuk mendapatkan bantuan UMKM ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.